application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah ekspektasi atau harapan lagi dari kubu 03 yang kalau orang bilang si low bet 16%, tapi paling berisik gitu, seperti token listrik kalau sudah mau habis cuit gitu kan. Tetap saja gitu ya. Sudah kalah di MK, nggak mau kalah dia, gugat lagi ke PT UN. Dan ini ntar kita lihat ya. Di sini dia berharap lagi bahwa nanti MPR tidak melantik Prabowo Gibran. Lu maunya apa sih? Gitu ya. Oke deh. Ntar kita lihat nih ya, seru ini. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Tapi seperti biasa, sebelumnya kita lihat yang ringan dan yang lucu dulu nih ya. Kita lihat sebuah video nih. Video ini menarik. Ini tentang Pak Anies Baswedan ya. Jangan ketawa ngakak nih ya videonya ini. Akan ku cari aku menangis seorang diri hatiku selalu ingin bertemu. Judulnya lagu sedih, tapi aku gagal sedih. Iya, karena kebanyakan orang yang nonton itu jadi nggak sedih, malah senyum-senyum gitu. Ternyata Pak Anies punya bakat terpendam gitu ya. Bakat terpendam jadi penyanyi yang gagal gitu ya. Suaranya ya merdu fals gitu ya. Udahlah jangan ketawa gitu makanya ya. Kan yang ringan dan yang lucu. Oke, nah ini juga ada yang ringan dan yang lucu ya. Inilah si buzzer PDIP, buzzernya Ganjar juga ya, Denny Siregar ya. Dia sudah kehabisan bahan sekarang. Sekarang dia apa yang dia pernah ngomongin selama masa kampanye gagal total gitu. Apa teorinya dia begini begitu gagal total. Nah sekarang dia seakan-akan nggak tahu nih bener apa enggak ngepro sama Prabowo. Ngepronya gimana? Kita lihat nih ya. Dia bilang wek PSI nantinya nasibnya akan sama dengan Gelora. Akan ngamuk juga ketika Prabowo gandeng PDIP. Yang kecil-kecil mending mimpi dulu deh katanya ya. Nah seakan-akan dia akan memuji, bahkan secara tidak langsung dia sudah memuji ya Pak Prabowo jika menerima PKS, jika menerima PDIP. Jadi seakan-akan dia juga punya harapan gitu Pak Prabowo itu menerima PDIP. Tapi ingat lu ya, kalau Pak Prabowo gandeng PDIP, Ganjar ya kalau sampai masuk kabinetnya Pak Prabowo, ya jauh panggang dari api deh misalnya. Lu bully ya, kan lu udah janji. Nah, di sini ya dia mengutip berita di Kompas karena Partai Gelora disebut, ini nggak tahu nih bahasanya hiperbola nih ya, disebut marah dan mengamuk. Marah sih mungkin pernyataan ekspresi mungkin oke-oke saja karena Gelora kan yang ikut mendukung Pak Prabowo, dia mungkin memberikan masukan, Pak udahlah jangan diambil PKS gitu. Nah ini analisa saya, mungkin saya salah ya. Kalau PKS masuk kan setidak-tidaknya harus dikasih jabatan menteri dong oleh Pak Prabowo. Nah sedangkan Gelora kan kita tahu dia tidak masuk DPR, begitu juga PSI. Kan jadi lucu, partai yang mendukung memang sayangnya tidak masuk DPR, mungkin saja loh Gelora
tidak dapat jatah menteri. Mungkin saja, saya nggak tahu nanti kalkulasi Pak Prabowo gimana. Mungkin dapatlah jabatan, tapi mungkin wakil menteri. Tapi kalau PKS yang tidak ikut berkeringat, gara-gara dia gabung setelah dia kalah dapat menteri, saya lihat juga agak kurang bagaimana gitu. Oke? Nah di sini dia mengambil kesempatan juga untuk membuli PSI. Ya, kalau PDIP masuk, akan ngamuk-ngamuk. Padahal yang ngamuk-ngamuk duluan siapa? Lu. Yang ngamuk-ngamuk duluan siapa? PDIP. Nah sekarang dia mau membalikan keadaan, seakan-akan nanti PSI ngamuk-ngamuk, nanti PSI marah-marah. Lu yang marah-marah ketika PSI gabung dengan Pak Prabowo dari awal. Udahlah, lu udah kehabisan bahan, Den, ya. Aduh, kopi gue mana nih? Oke, nah sekarang kita masuk nih ya ke bahasan yang mau saya bahas, yaitu PDIP menggugat hasil keputusan MK mengenai sengketa Pilpres ke PT UN. Ini lucu lah. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini di gambarnya itu, di fotonya itu ada Profesor Gayus Lumbun. Jagoan hukum lah kita sebut aja dari PDIP. Yang saya bingung ketika melawan 02 di MK, kenapa Profesor Gayus Lumbun nggak diturunin ya? Yang diturunin Todung Mulya Lubis. Sekarang kenapa Todung Mulya Lubis nggak muncul lagi untuk mewakili PDIP menggugat di PT UN? Kenapa diturunin Profesor Gayus Lumbun? Apa? Saya nggak tahu nih ya. Apakah misalnya Todung Mulya Lubis sudah bilang, ya sudahlah kita sudah kalah, tapi PDIP nggak mau kalah, mungkin turunin ini Profesor Gayus Lumbun. Profesor Gayus Lumbun kan petugas partai, harus nurut juga dong sama PDIP partainya. Nah di sini di Warta Kota bilang sidang gugatan terhadap KPU mulai digelar di PT UN. Tim hukum PDIP tidak bawa barang bukti. Nah di sini Profesor Gayus Lumbun bilang, iya kan kita belum pemeriksaan, baru syarat-syarat administratif. Ya oke deh, nanti kita lihat barang bukti apa kalau pada saatnya dia akan bawa. Oke. Nah di sini Kompas menurunkan berita bahwa PDIP harap PT UN kabulkan gugatan. Jauh panggang dari api. Entar saya bahas kenapa PT UN tidak akan kabulkan. Ini profesor hukum padahal ya. Ekspektasinya itu kayak orang halusinasi. Dan mohon maaf ya, agak sedikit vulgar ya. Seperti orang sedang bermasturbasi. Ya. Terhadap seorang wanita yang diingininya, tetapi dia tidak dapat gitu. Dia masturbasi gitu. Mohon maaf ya, agak ini ya. Jadi di sini gugatan PDIP terhadap keputusan dari MK itu yang bilang itu sah kan digugat. Jadi sekarang dia harap PT UN mengabulkan gugatannya. Padahal MK keputusannya sudah final dan mengikat. Ngerti nggak sih lu? Final dan mengikat. Sudah. Nggak ada lagi banding, nggak ada lagi usaha. Nggak ada. Final dan mengikat. Nggak bisa dibilang final tapi tidak mengikat, nggak bisa. Nggak juga dibilang keputusan itu bisa dibanding, nggak bisa. Astaga, masa profesor nggak ngerti ini ya. Kemudian PDIP berharap MPR bisa tidak lantik Prabowo Gibran. Dari mana? Yuk kita lihat dulu dah yang lain ya. Nah MPR merespon atas harapan PDIP itu, yang sebut Prabowo Gibran bisa tak dilantik jika gugatan PT UN dikabulkan. Lah, sekarang saya mau tanya, pimpinan MPR siapa? Ya dari orang Golkar, Pak Bambang Susatyo, Pak Bamsud. Mereka juga pada bilang, nggak bisa, MPR punya kewajiban melantik presiden dan wakil presiden terpilih sesuai dengan ketetapan KPU terakhir. Kan KPU menetapkan setelah MK memutuskan kan. Nah, tugas MPR adalah melantik apa yang sudah ditetapkan. Nah tapi kan dia berharap nih PT UN akan bisa mengabulkan gugatannya. Nah nanti kita lihat nih, kita ketawa lagi rame-rame ya. Jadi MPR bilang nggak bisa, kita harus melantik apa yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah di sini di bisnis.com PDIP klaim nih bahwa MPR bisa batal lantik Prabowo Gibran. Kalau PT UN tidak bisa mengabulkan gugatan lu, bagaimana lu tetap berharap MPR tidak lantik? Ya KPU yang sekarang digugat oleh PDIP melalui PT UN, terus nanti PT UN bilang, wah ini nggak diterima gugatannya. Terus mengharap MPR untuk tidak melantik bagaimana?
Bagaimana? Aduh, saya nggak habis mikir gitu. Nah, di sini ya kita lihat di merdeka.com. Ini ya kemarin sore nih ya. Ini Profesor Gayus Lumbun bilang apa? PT UN, nah ini catat nih ya, ini lucu nih ya. Ini dia sendiri yang bilang, PT UN tak bisa batalkan putusan MK. Ini dia sendiri yang ngomong, kalau PT UN tak bisa batalkan putusan MK, ngapain lu gugat ke PT UN? Ini cacat logika gitu dari seorang profesor. Mohon maaf deh. Biarin masyarakat yang menilai. Nah, tapi di sini PDIP bilang MPR punya sikap untuk tidak lantik Prabowo Gibran. Lah, lu udah kalah di MK. Terus PT UN tidak bisa batalkan putusan MK. Tapi lu berharap MPR tidak lantik Prabowo Gibran. Logika hukumnya di mana? Logika anak kecil aja nggak masuk. Nah, di sini kita lihat ya pernyataan-pernyataannya ya. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun, nah bukan lagi Todung Mulya Lubis nih, ya kan? Anda boleh catat nih, kenapa tidak Todung Mulya Lubis? Satu, mungkin Todung Mulya Lubis sudah beri advice, sudahlah kita sudah kalah Pak, Bu, ya. Tapi PDIP tetap hajar lagi gitu ya. Ya mungkin Todung Mulya Lubis bersikap profesional kali ini ya. Ya sudahlah, kalau gitu saya istirahat dulu gitu ya. Mungkin kan saya mengandai-andai. Di sini Gayus Lumbun mengakui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN memang tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan Pilpres 2024. Lah, profesor ini sendiri bilang PT UN tidak bisa membatalkan. Sudah tahu tidak bisa membatalkan, kenapa digugat? Astaga, ini suatu tontonan yang paling lucu abad ini. Sudah bilang nggak bisa membatalkan, tapi tetap digugat. Kenapa? Karena menurut dia, dinamika dalam hukum bersifat luas. Kalau di MK, ya dinamikanya kita gugat PT UN. PT UN tidak bisa batalkan, tapi ada dinamika lain. Dia berharap sama MPR. Wah, padahal di MPR, berapa kekuatan PDIP untuk membatalkan pelantikan? Paling bisa dia walk out. Kagak dipandang. Memang dari mana orang MPR punya kewajiban untuk melantik hasil penetapan KPU? Astaga. Nah, ini sekali lagi ditegaskan. Tentu PT UN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan MK yang menetapkan untuk dilantik. Baca nih. Tentu PT UN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan MK. Sudah tahu PT UN tidak memiliki kewenangan, ya, untuk membatalkan pelantikan. Tapi apa yang lu gugat? Dan disebutkan lagi, dan putusan PT UN tidak mungkin membatalkan keputusan MK. Kata Gayus lu di PT UN Kamis kemarin. Tapi tetap ngotot. Aduh gimana ini profesor? Untung saya nggak diajar sama profesor ini gitu ya. Gayus menjelaskan beberapa kemungkinan. Beberapa kemungkinan loh ya. Nanti kalau MPR tetap mau melantik, dia gerakan rakyat gitu. Waduh, bingung saya. Padahal rakyat yang pilih 02 lebih banyak, 96 juta lebih. Astaga, bisa chaos nih ya. Biarin aja kita lihat ya. Jadi Gayus menjelaskan beberapa kemungkinan mengenai pihak yang berhak. Beberapa kemungkinan loh yang apa yang bisa terjadi mengenai pihak yang berhak membatalkan. Kalau pihak itu membatalkan Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden terpilih, terus jadi Ganjar yang dilantik sama Mahfud. Aduh, aduh, terus suruh pemilu ulang. PT UN tidak punya wewenang untuk bilang pemilu diulang, itu wewenang MK. Terus lu berharap MPR tidak melantik? Bisa? Nggak bisa. MPR sendiri sudah bilang tugasnya melantik apa yang ditetapkan KPU. Dari mana bilang dia berhak membatalkan? Logikanya cacat banget gitu ya. Nah ini kita lihat nih senyumnya Profesor Gayus Lumbun. Menurutnya KPU tidak berhak. Sekali lagi tuh dia yang bilang tuh, tidak berhak membatalkan pelantikan. Tapi katanya maka bisa melalui majelis permusyawaratan rakyat yang mewakili suara rakyat. Suara rakyat yang mana? Kan MPR juga mewakili suara rakyat 96 juta tuh, yang 58%. Jadi logikanya juga tambah cacat. MPR benar mewakili suara rakyat. Rakyat yang mana? Bukan rakyat yang 16%. Aduh, geli saya gitu ya baca berita ini. Bener loh.
Ya, gini aja lah Profesor Gayus, teruslah berjuang sampai titik malu penghabisan. Terus saja. Bukan titik darah penghabisannya, sampai titik malu penghabisan. Kalau KPU tidak berhak membatalkan, ya, kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR, diwakili anggota-anggota MPR, bisa punya sikap untuk tidak melantik. Itu yang kami ajukan. Sekali lagi, seberapa kekuatan lu di MPR? Kekuatan lu ya sebanding dengan rakyat yang milih sekitar 16%. Kan suara PDIP kan cuma segitu-segitu aja. Bisa 16% ngalahin yang 02, apalagi 01 merapat. Aduh, kalkulasi politiknya kok minus banget ya. Nah, ini yang paling lucu. Gayus tetap menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Enggak, lu nggak menghormati. Kalau lu menghormati, lu tidak menggugat ke PT UN. Kalau lu menghormati keputusan MK, lu terima. Karena itu sudah final dan mengikat. Bukan lu gugat lagi ke PT UN. Ini artinya ngomongan lu sama ininya enggak sinkron. Iya kan, dia bilang Gayus tetap menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK yang menolak permohonan gugatan kubu pasangan Capres-Cawapres 01-03. Kalau lu menghormati, lu nggak usah gugat. Kalau lu gugat juga ke PT UN, artinya lu tidak menghormati. Jadi lu tidak melakoni apa yang lu ucapkan. Ya istilahnya kayak gajah dibelangkoni gitu ya. Bisa ngomong tapi tidak bisa melakoni. Jaga. Tapi di sini dia bilang, ia meminta PT UN untuk mengadili KPU soal benar atau tidaknya telah melanggar hukum sebagai aparatur negara di bidang hukum. Apa nih yang dia gugat? Dia bilang begini. Nah, PT UN akan memutuskan apakah betul ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres sekarang yang jadi penetapan oleh KPU. Dan akan dilantik maksudnya. Jadi permohonan kami untuk tidak dilantik. Jadi dia minta PT UN untuk mengabulkan permohonan dia itu untuk tidak dilantik. Lah, padahal MK sudah bilang keputusan KPU untuk menetapkan Gibran sebagai cawapres sudah sah. Tapi dia masih ngotot, kan syarat umurnya nggak tercapai. Lah, kan keputusan MK yang sebelumnya bilang umur 40 tahun atau sudah berpengalaman. Dan lu sudah terima kan? Kalau lu berani berdebat, berani ikut pilpres, ya. Terus sekarang baru bilang nggak sah. Kenapa lu ikut debat, lu ikut pilpres? Saya mau tanya, kalau Ganjar ini menang, lu gugat nggak itu namanya KPU? Yang lu bilang kok loloskan Gibran sebagai cawapres? Enggak kan? Karena Ganjar dan Mahfud menang kalau. Sekarang kalah lu gugat. Aduh lu malu banget deh, malu-maluin deh. Istilahnya kalah baru gugat. Saya pakai ilustrasi main gundu. Lawan dia. Padahal kita tahu nih musuh kita jago tuh, sekali sentil gundunya bubar gitu. Kita kan kayak saya kecil kan suka main gundu gitu ya. Ayo main gundu sama gua. Begitu kalah nangis. Pulangin gundu gua, pulangin. Lu jago sih gini-gini. Ya kayak begini. Kalau tahu dia jago dari awal nggak usah main. Dari awal gugat, tunda pilpres, tunda debat. Saya mau gugat dulu nih. Lu nggak gugat, lu ngambil nomor urut, dapat nomor 3, goyang-goyang Ganjar. Debat, masuk, pilpres ikut, udah kalah bilang nggak sah. Bener-bener deh. Aduh. Inilah pendidikan politik dari partai politik yang terbesar. Oke? Aduh, itu saja deh dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.